Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai UKIN kinerja. Perkenalkan saya Ahmad Jauharul Arifin, NIM 240311711885. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Brangsong, Kabupaten Kendal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang tahun 2025. Pada video ini kita akan mempelajari materi iman kepada qadha dan qadar. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Pada pembelajaran ini kita menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Kabar baik? Baik. Mari kita memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga dalam pembelajaran di pagi hari ini diberi kemudahan, keberkahan, kelancaran. Kita berdoa ini dipimpin oleh Ketua kelas, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih semuanya anak-anakku sudah berdoa, semoga dalam pembelajaran di pagi hari ini semuanya diberikan kelancaran dalam pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Pada hari ini siapa anak-anakku yang tidak berangkat? Ulinya. Hasan. Kenapa Ulinya tidak berangkat? Katanya sakit, Pak. Sakit. Hasan? Gak ada surat. Tidak ada surat. Oh ya. Terima kasih. Anak-anakku sudah tahu bahwa pada hari ini yang tidak berangkat hanya 2 anak. Yang pertama Ulinuha karena sakit, Hasan karena tidak ada alasan apapun. Tidak apa, yang penting yang hadir di sini, yang sudah di kelas bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku semuanya, masih ingatkah yang kemarin di minggu yang lalu saya sudah menyampaikan materinya apa? Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qadha dan qadar. Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qadha dan qadar. Yang kemarin. Sebelum sekarang ini. Yang kemarin. Menjadi khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Ya, menjadikan khalifatullah fil ard,
penebar kasih sayang. Penebar kasih sayang. Alhamdulillah anak-anakku masih ingat bahwa materi yang kemarin anak-anakku sudah paham berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan, yaitu Khalifatullah sebagai penebar kasih sayang. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada qada dan qadar. Itu termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak? 5. Rukun iman yang keberapa anak-anak? 6. Rukun iman berapa ya Ki? 6. Alhamdulillah. Anak-anak saya masih ingat bahwa rukun iman itu ada 6 yang kita bahas pada hari ini. Rukun iman kepada qada dan qadar. Nah ini Pak Arifin selaku guru pendidikan agama Islam kelas 9 akan menjelaskan materi di pagi hari ini, iman kepada qada dan qadar. Kita lihat media pembelajarannya. Materi yang saya bahas yaitu beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya peta konsepnya. Beriman pada qada dan qadar berbuah ketenangan hati, pengertian qada, qadar dan takdir, takdir mu'allaq dan mubram. Mengambil hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sikap mulianya menyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas semua cobaan dan ujian, senantiasa gigih dan bersedia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya nih, mudah-mudahan anak-anak pernah mengalami pada diri kalian semuanya. Contohnya Pak Arifin ini mau menanyakan pada kalian semuanya, pernahkah kalian mengalami hal yang sudah kalian rencanakan matang-matang tetapi hasilnya tidak sesuai harapan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, namanya siapa? Andin Rahmawati. Andin Rahmawati, silahkan. 1. Gagal dalam lomba. 2. Kehilangan barang. 3. Mendapat kejutan baik yang tak terduga. Ya, ini yang sudah direncanakan tapi tidak sesuai dengan harapan. Contohnya tadi sudah dijawab oleh teman kalian, namanya Andin Rahmawati. Yang pertama, gagal dalam lomba. Nih, sudah berlatih dengan sungguh-sungguh, punya semangat, punya rencana akan mendapatkan hasil atau juara 1, tapi kurang mendapatkan hasilnya, gagal dalam lomba. Yang kedua, tidak tahu semuanya. Ternyata apa? Bisa kehilangan salah satu yang kamu punya. Apa kehilangan apa? Kehilangan dompet.
itu tidak sengaja, tapi ternyata yang sudah di hati-hati bisa hilang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu sebagai masukan pada diri kalian semuanya, itu termasuk takdir, ya. Takdir yaitu qada dan qadar. Makanya semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Anak-anakku semuanya, kita akan membahas materi iman kepada qada dan qadar. Kita lihat di tayangan media pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar serta macam-macam takdir. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Ya, sudah jelas? Iya, nanti saya akan menggunakan metode atau model problem based learning. Sebelum saya mulai dalam pembelajaran tersebut, kita ice breaking dulu. Yuk, semua berdiri. Udah, semua berdiri ya. Oke. Pak Arifin akan mencontohkan ice breakingnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, ternyata kamu belum konsentrasi. Kalau tidak ada tepuknya, diam. Kalau tidak ada kata-kata tepuk, Pak Arifin bilang 3, tidak usah berbunyi tepuknya. Ulangi kembali ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, masih belum nih. Masih ada satu anak harus konsentrasi, si Ananda. Ya, supaya kita fresh dalam pembelajaran ini. Saya ulang kembali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih semuanya. Pembelajaran pada hari ini Pak Arifin memakai metode PBL. Apa itu metode PBL? Problem Based Learning. Lah, anak-anak, apakah sudah tahu metode PBL? Belum. Kalau belum, Pak Arifin akan menjelaskan. Metode PBL adalah metode menangani permasalahan. Metode pembelajaran permasalahan. Metode PBL ini sintaknya, yang pertama, Pak Arifin akan menayangkan video berkaitan dengan problem permasalahan. Yang kedua,
Pak Arifin akan membagi kelompok satu kelas ada 5 kelompok atau 6 kelompok. Yang ketiga, Pak Arifin akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Yang keempat, nanti anak-anak akan mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi tersebut. Yang kelima, yaitu merefleksikan hasil dari diskusi. Itulah yang saya sampaikan tujuan pembelajaran kegiatan inti di materi hari ini. Lanjut saja, Pak Arifin akan menayangkan videonya. Sudah melihat dan mendengarkan video tersebut terkait dengan permasalahan. Selanjutnya Pak Arifin akan membagikan kelas ini menjadi 5 kelompok atau 6 kelompok. Silakan kelompoknya dibagi. Yang depan di kursinya dihadapkan ke belakang. Cepat. Sudah terbentuk kelompok satu kelas, ada 6 kelompok terkait diskusi. Selanjutnya Pak Arifin akan membagikan lembar LKPD. Apa itu lembar LKPD? Lembar kerja peserta didik.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Kelompok berapa? 5 ya. Udah, di situ lembar LKPD ada perintahnya, tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa? Nama kelompoknya, namanya siapa aja? Kelompok 1, namanya siapa aja? Tulis. Apa? Nama kelompoknya Ya, nama kelompoknya ditulis. Tulis. Ya. Ini sesuai dengan kelompoknya. Kelompok apa itu? Kelompok 2. Di situ ada kelompoknya ya, ditulis kelompoknya. Kelompok kelompok 2 ya. Kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Ya. Kelompok 6. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Ini kelompok berapa? Coba lihat. Di situ ada kelompok 5. Ini ada kelompok 5. Ya. Iya, ya. Oke. Ditulis. Sudah membawa Eti? Tolong dibuka, tulis. Yam, tulis Yam. Kodok apa? Tulis dibuka. Ya. Anak-anak sudah jadi apa belum? Kalau sudah jadi, nanti Pak Arifin menunjuk satu apa 2 kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Yang pertama kelompok 1 siap? Siap. Siap, silakan. Ini dipakai dulu. Dipakai. Dari awal sampai akhir ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi iman kepada kodok dan qadar. Kegiatan 1. Memahami konsep kodok dan qadar. 1. Jelaskan kata-katamu sendiri pengertian kodok dan qadar. Kodok adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tuliskan perbedaan antara takdir maulak dan takdir mubram. Takdir maulak, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dapat diubah melalui usaha, ikhtiar, dan doa manusia. Takdir mubram, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti terjadi dan dapat diubah oleh siapapun. Kegiatan 2. Studi kasus. Cerita. Alia adalah siswi kelas 9 yang sangat bercita-cita menjadi dokter.
Sejak kecil, ia memiliki impian membantu orang-orang yang sakit karena sering melihat ibunya menderita penyakit kronis. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti bimbingan belajar, bahkan memperbanyak doa dan sedekah menjelang ujian masuk perguruan tinggi. Namun, ketika hasil seleksi diumumkan, namanya tidak tercantum. Ia merasa sangat sedih dan terpukul. Setelah berdiskusi dengan orang tua dan guru, ia memilih jurusan gizi yang masih berkaitan dengan dunia kesehatan. Ia belajar menerima dan menyadari bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. Pertanyaan 1. Apa bentuk takdir yang dialami Alia? Bentuk takdir yang dialami Alia adalah takdir maulak, yaitu takdir yang masih dapat diubah dengan usaha dan doa. Gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi bukan akhir dari segalanya, sebab Alia masih memiliki peluang untuk mencoba kembali atau memilih jalan lain yang terbaik baginya. 2. Sikap apa yang ditunjukkan Alia dalam menghadapi takdir tersebut? Alia menunjukkan sikap sabar, ikhlas, dan tidak putus asa. Meskipun ia merasa sedih karena gagal mewujudkan cita-citanya, ia tetap berusaha mencari jurusan lain yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa ia menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. 3. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari kisah Alia? Dari kisah Alia, kita belajar bahwa ketika rencana kita tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti kita semua telah berakhir. Kita harus yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik dan kita harus berusaha serta membuka diri terhadap peluang lain yang mungkin lebih sesuai bagi kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Silakan. Untuk selanjutnya hasil diskusi materi iman kepada qadha dan qadar, kelompok 2 silakan maju ke depan seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi tentang iman, qadha dan qadar. Kegiatan 1, memahami konsep qadha dan qadar. 1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri pengertian qadha dan qadar. Qadha adalah ketetapan atau rencana yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar adalah perwujudan atau realisasi dari qadha itu sendiri. 2. Tuliskan perbedaan antara takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih dapat diubah melalui usaha, ikhtiar dan doa manusia. 2. Takdir mubram, takdir yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Kegiatan 2, studi kasus. Rita, Raka yang menyukai sepak bola, ia berlatih setiap sore dan bahkan menjadi kapten tim desa. Saat sekolah mengadakan seleksi tim untuk kompetisi antar sekolah, Raka yakin akan terpilih, namun ternyata ia tidak lolos. Awalnya ia sangat kecewa, tapi kemudian ia menerima kenyataan tersebut. Ia tetap hadir dalam latihan dan membantu sebagai manajer tim. Ia pun terus berlatih hingga akhirnya tahun berikutnya justru terpilih sebagai kapten. Takdir Allah sungguh tidak bisa ditebak, tetapi selalu mengandung hikmah. Pertanyaan, apa bentuk takdir yang dialami Raka? Bentuk takdir yang dialami Raka adalah takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa diubah seperti kecelakaan atau sakit mendadak. Cedera yang dialaminya terjadi di luar kendali manusia dan tidak bisa dihindari pada saat itu. 2. Sikap apa yang ditunjukkan Raka dalam menghadapi takdir tersebut? Raka menunjukkan sikap lapang dada, sabar, dan tetap mendukung teman-temannya. Ia tidak menyalahkan siapapun atas kejadian tersebut dan tidak meratapi nasib secara berlebihan. Sebaliknya, ia hadir di pertandingan untuk memberikan semangat kepada timnya.
3. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari kisah Raka? Kita belajar bahwa dalam hidup ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dengan ikhlas dan terus memberikan yang terbaik dari kita dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan aplaus. Silakan duduk. Ya, anak-anakku sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Saya selaku guru pendidikan agama Islam menjelaskan materi iman kepada qada dan qadar dengan metode PBL, problem based learning. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mari kita berikan aplaus semuanya untuk teman-teman kita. Selanjutnya kita merefleksikan hasil dari pembelajaran materi iman kepada qada dan qadar. Hasil diskusi pada hari ini materi iman kepada qada dan qadar, kita ambil refleksinya. Yang pertama, kita harus tahu qada. Apa itu qada? Ketetapan Allah atas segala sesuatu sejak zaman azali. Yang kedua, apa itu qadar? Perwujudan dari qada yang berlaku pada waktu tertentu. Nah, qada dan qadar ini juga dinamakan takdir. Tadi yang sudah kamu diskusikan berkaitan dengan permasalahan, di situ ada takdir mubram, takdir mualak. Nah, semuanya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kamu harus sabar. Yang kedua, harus ikhlas. Dan yang terakhir, ini semuanya dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah kehendak Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita menjadi tenang. Yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah, kita sudah belajar banyak tentang qada dan qadar. Ingat, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua sudah ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita menyerah. Kita tetap harus berusaha, dan hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.